Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Salman Al-Musrifi dengan NPM 120020386, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Wadaya Gunung Jati. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi manajemen inovatif mengenai implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Di sini ada tingkat kinerja. Pertama, kinerja operasional. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit. Analisa organisasi kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahap dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Nah, garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atau atas fungsi aktivitas selama periode tertentu. Menurut Ricard, tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Nah, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat yang orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dalam perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran ada 3, yaitu pendekatan personality, pendekatan perilaku, dan pendekatan hasil mengukur kemampuan produksi. Nah, yang selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja. Di antaranya ada produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan SDM, dan biaya. Selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. 1. Ada ukuran uang, ukuran upaya dampak, ukuran reaksi, dan ukuran waktu. Ada juga ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama ada kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, dan pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang pertama ada pengukuran kinerja dari aspek keuangan, pengukuran aspek pelanggan, aspek proses bisnis internal, aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Terus indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Di antaranya ada produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Ada pula indikator penilaian kinerja organisasi. Pertama, efisien, efektivitas, keadilan, daya tanggap. Selanjutnya, ukuran kinerja pelayanan dan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. Yang pertama, prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kapasitas biaya pelayanan, kapasitas jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan terakhir keamanan pelayanan. Dan indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja ialah masukan, keluaran, hasil, dan manfaat serta dampak.
Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa interis. Yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu najar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dalam surat atau alat musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Kedelapan melakukan suatu yang diharapkan oleh seorang mesin. Nah, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat, yaitu tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai perilaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Definisi kinerja. Di sini ada beberapa ahli yang mengumumkan pendapatnya. Menurut Ru dan Biar, tahun 1981, kinerja adalah pencapaian hasil. Ada juga menurut Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja merupakan pencatatan hasil yang diperoleh dan fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Ada pula pendapat menurut beberapa ahli. Di sini ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Keempat, periode waktu tertentu. Kelima, tidak melanggar hukum. Keenam, sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi perusahaan ada 5. Yang pertama, strategi organisasi. Kedua, pemasaran. Ketiga, operasional. Keempat, SDM, sumber daya manusia. Kelima, keuangan. Indikator kinerja organisasi. Pertama, performa. Harus meraih hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasikan. Ketiga, unit dan personal yang diukur di kinerjana harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Di sini ada faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorong. Audit moral intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang berdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghambatnya, pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Kedua, sulit mengidentifikasi hubungan secara langsung antara insentif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. Ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi
keuangan, dan operasional lainnya. Terakhir, semakin beragam dan kompleks stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Pertama, kinerja organisasi berhubungan mengenai sumber daya manusia, sistem teknologi, strategi, dan logistik. Nah, bersangkutan juga dengan kinerja individual, perilaku, nilai dan keyakinan personal, dan budaya organisasi atau nilai yang diyakini secara umum. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.